Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Nama saya Chelsea Grini Febrantina Situmorang dari kelas MAIS 2B. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Dalam sistem pasar yang bebas dan tidak diintervensi, kekuatan pasar akan menghasilkan harga dan jumlah keseimbangan. Walaupun kondisi keseimbangan mungkin menunjukkan kondisi yang efisien, namun belum tentu semua pihak yang terlibat puas dengan kondisi keseimbangan tersebut. Salah satu peran ahli ekonomi adalah menggunakan teori yang mereka miliki untuk membantu mengembangkan kebijakan untuk mengurangi ketidakpuasan tersebut. Pengendalian harga biasanya diterapkan ketika pembuat kebijakan percaya bahwa harga yang terjadi di pasar tidak adil bagi pembeli atau penjual. Hal ini melatar belakangi diterapkannya kebijakan harga maksimum atau price ceilings dan harga dasar atau price floors. Harga maksimum dan harga dasar. Harga maksimum secara hukum ditetapkan sebagai harga tertinggi di mana produk boleh dijual. Sedangkan harga dasar adalah harga yang secara hukum ditetapkan sebagai harga paling rendah di mana produk boleh dijual. Harga maksimum. Dua hasil dimungkinkan jika pemerintah menetapkan batasan harga. Yang pertama, harga maksimum tidak mengikat jika ditentukan di atas harga keseimbangan. Lalu yang kedua, harga maksimum mengikat jika diatur di bawah harga keseimbangan, lalu menyebabkan kekurangan. Pengaruh harga maksimum. Harga maksimum yang mengikat menciptakan kekurangan karena kuantitas permintaan lebih besar daripada kuantitas penawaran. Contohnya kekurangan bensin pada tahun 1970-an, penjatahan non-price, contoh garis panjang, diskriminasi oleh penjual. OPEC, singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries, atau dalam bahasa Indonesia, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi. Pada tahun 1973, organisasi ini menaikkan harga minyak mentah di pasar dunia. Karena minyak mentah adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat bensin, harga minyak yang lebih tinggi mengurangi penawaran bensin. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Para ekonom menyalahkan peraturan pemerintah yang membatasi harga perusahaan minyak biaya untuk bensin. Kontrol sewa atau pengendalian sewa adalah batas tertinggi yang dipasang di atas harga sewa yang ditagih oleh tuan tanah kepada penyewanya. Tujuan dari kebijakan pengendalian sewa adalah untuk membantu orang yang kekurangan dengan membuat perumahan lebih terjangkau. Seorang ekonom menyebutkan bahwa pengendalian sewa adalah cara terbaik untuk menghancurkan kota selain pemboman. Harga dasar. Saat pemerintah memberlakukan harga dasar, ada dua hasil yang berkemungkinan. Yang pertama, harga dasar tidak mengikat jika ditetapkan di bawah harga keseimbangan. Lalu yang kedua, harga dasar mengikat jika ditetapkan di atas harga equilibrium menyebabkan surplus atau kelebihan. Pengaruh harga dasar. Harga dasar mencegah penawaran dan permintaan dari bergerak menuju harga equilibrium dan kuantitas. Ketika harga pasar mencapai dasar, itu tidak bisa jatuh lebih jauh dan harga pasar akan sama dengan harga dasar. Pengaruh harga dasar. Penyebab harga dasar yang mengikat, surplus atau kelebihan, karena kuantitas penawaran lebih besar daripada kuantitas permintaan. Penjatahan nol harga adalah mekanisme alternatif penjatahan barang dengan menggunakan kriteria diskriminasi. Contohnya adalah upah minimum, dukungan harga pertanian. Upah minimum. Contoh penting dari harga dasar adalah upah minimum. Hukum upah minimum mendikte harga serendah mungkin untuk tenaga kerja yang dibayar setiap majikan. Pajak. Pemerintah memungut pajak untuk meningkatkan pendapatan proyek publik. Apa sajakah dampak potensial pajak? Yang pertama, pajak menghambat aktivitas pasar. Lalu yang kedua, saat barang dikenai pajak, jumlah yang terjual lebih kecil. Lalu yang ketiga, pembeli dan penjual berbagi beban pajak. Yang perlu diingat tentang pajak, yang pertama, insiden pajak adalah studi tentang siapa yang menanggung beban pajak. Lalu yang kedua, pajak menghasilkan perubahan pasar keseimbangan. Ketiga, pembeli membayar lebih dan penjual menerima kurang, terlepas dari siapa pajak itu dipungut. Apa dampak pajak? Pajak menghambat aktivitas pasar. Lalu yang kedua, saat barang dikenai pajak, jumlah yang terjual lebih kecil. Pembeli dan penjual berbagi beban pajak.
Insiden pajak menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama, berapa proporsi beban tersebut pajak dibagi? Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh pajak terhadap penjual dibandingkan dengan yang dikenakan pembeli? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran. Lantas, bagaimana beban pajak terbagi? Beban pajak jatuh lebih berat pada sisi pasar yang kurang elastis. Ringkasan yang dapat kita ambil yang pertama, kontrol harga termasuk harga maksimum dan harga dasar. 2. Batas maksimum harga adalah batas maksimum resmi harga barang atau jasa, contohnya adalah kontrol sewa. Lalu yang ketiga, harga dasar minimum legal di harga barang atau jasa, contohnya adalah upah minimum. Keempat, pajak digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kelima, ketika pemerintah mengelola pajak dengan baik, maka kuantitas kesetimbangan akan bagus. Keenam, pajak atas suatu tempat yang baik merupakan celah di antara kedua harga yang dibayar pembeli dan harga yang diterima oleh penjual. Ketujuh, insiden pajak mengacu pada siapa menanggung beban pajak. Lalu ke-8, insiden pajak tidak tergantung tentang apakah pajak dibebankan pada pembeli atau penjual. 9. Insiden pajak tergantung pada elastisitas harga penawaran dan permintaan. Demikian penjelasan saya mengenai materi penawaran permintaan kebijakan pemerintah. Terima kasih.